Nah, dengan 50.000 setiap hari, maka kalau kita melakukan Hapsari selama 1 bulan aja, insya Allah kita bisa punya uang sebanyak 1,5 juta rupiah. Coba sekarang Zefriends inget-inget deh, kan 1 tahun ada 12 bulan. Jadi kalau dilakukan secara konsisten nih setiap harinya dengan cara Hapsari, maka di akhir tahun Zefriends akan punya uang insya Allah 18 juta rupiah. Nah, 18 juta rupiah ini bisa menjadi modal awal nih untuk kita memiliki dana untuk uang muka pembelian rumah tinggal. Nah, sekarang kan mungkin 18 juta bisa dapat apa, Prita? Oke, jadi coba kita anggaplah kita punya target untuk mengumpulkan dana untuk uang muka 5 tahun dari sekarang. Jadi 18 juta rupiah ini kita kalikan 5 tahun, maka secara matematis kita akan memiliki saldo sekitar 90 juta rupiah setelah 5 tahun. Jadi bayangin, cuman dengan mengurangi ya jajanan kopi kekinian, atau misalnya mulai mengurangi boba-boba itu, ataupun juga skincare yang akhirnya hanya kadaluarsa aja, kita kan bisa lebih waspada ya kalau misalnya ternyata kita nggak bisa punya uang segitu, padahal ternyata sebenarnya kita bisa. Jadi caranya tuh banyak. Jadi pada saat kita melakukan penghematan, kita bisa memilih nih mana sih yang ada promo cashbacknya, kemudian misalnya memilih skincare yang memang sesuai dengan kemampuan finansial kita, ternyata kita bisa loh menyisihkan si 50.000 setiap harinya dengan metode Hapsari. Nah, uang 90 juta rupiah ini sebenarnya nanti bisa buat apa? Ternyata saat ini Bank Indonesia sudah mengeluarkan peraturan di mana kita diberikan kelonggaran nih untuk bisa memiliki rumah tinggal dengan uang muka yang lebih bersahabat. Jadi starting dari 15% atas harga rumah yang akan kita beli. Jadi misalnya Zefriends mencari-cari rumah, kemudian dapat nih kira-kira perkiraan rumah yang harga pasarnya itu adalah 350 juta rupiah. Maka kalau misalnya kita mempersiapkan aja deh uang muka 20% aja deh, misalnya nggak 15% deh, kita coba naikin jadi 20%, maka kan kita butuhnya uang sekitar 70 juta rupiah. Nah, itu berarti kebeli dong, kan yang tadinya bilang ada 90 juta, 70 jutanya bisa untuk uang muka, 20 jutanya bisa buat apa? Buat ngisi rumah. Nah, jadi kan itu adalah tekniknya, jangan juga uangnya semua dipakai semua, karena nanti bingung giliran ada apartemennya atau rumah tinggalnya kosong melompong gitu di dalamnya ya. Nah, cicilannya gimana dong? Aku yakin banget sebenarnya pada saat kita nih sudah memiliki suatu kewajiban, maka kita akan mengupayakan supaya penghasilan kita itu bisa memenuhi cicilan tersebut. Tapi ingat ya, yang namanya cicilan untuk pembelian rumah tinggal itu usahakan maksimal hanya 30% dari penghasilan kita tiap bulannya. Tapi kalau untuk Zefriends itu kita coba deh kelola di antara 20 hingga 30% dari penghasilan bulanan kita. Nah, nanti setiap lembaga keuangan seperti bank dan lain-lain itu mereka tuh akan punya tuh perhitungannya masing-masing. Jadi jangan lupa untuk minta ilustrasi atas berbagai skema-skema KPR yang tersedia. Ini kapan-kapan kita boleh deh bahas tentang KPR, karena memang ternyata KPR itu jenisnya ada banyak, dan konsekuensinya semakin panjang durasi KPR atau KPA yang kita ambil, maka total jumlah cicilan yang akan kita bayarkan juga akan lebih tinggi. Tapi ingatnya gini, kalau sekarang nih kita nggak paksain untuk punya rumah tinggal sendiri, maka selamanya tiba-tiba kita memang udah sampai umur 40 tahun, mungkin jangan-jangan kita belum juga tergerak karena kita terbiasa misalnya hidupnya sudah nyaman. Sedangkan aku yakin banget nanti dengan tambahan penghasilan yang insya Allah Zefriends dapatkan, Zefriends juga bisa loh bayar cicilan dengan lebih besar lagi, karena semakin tingginya penghasilan kita, maka alokasi untuk bayar cicilan juga bisa lebih tinggi lagi. Jadi ingat ya bahwa ternyata hanya dengan metode Hapsari paling enggak kita bisa mengumpulkan untuk uang muka, dan targetnya jangan lama-lama deh, sebisa mungkin 5 tahun dari sekarang itu kita bisa punya uang muka untuk pembelian rumah tinggal kita, baik dalam bentuk rumah tapak maupun apartemen dan lain-lain. Dan jangan bilang sama aku, Mbak Prita, itu harga di mana sih 350 juta rupiah? Ada ya, aku udah pernah lihat sendiri, ada bangunan vertikal di daerah Tangerang Selatan yang udah aksesnya ada di mana-mana, aku nggak mau sebut merek, pokoknya ada yang harganya segitu. Jadi tugas kalian adalah mencari itu mana ya yang ada, tapi jangan bilang sama aku, ih itu nggak ada dan itu rumah tempatnya jauh di sana. Tidak seperti itu.